Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dilindungi, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Pada saat kali ini, saya ingin mengajak kalian menyusuri sebuah gang tua di Jawa Tengah. Bukan tempat angker dengan penampakan, bukan pula kisah teror yang langsung membuat jantung berdegup kencang, namun tentang makanan, tentang pintu, dan tentang pilihan hidup yang sering kita ambil tanpa benar-benar sadar apa yang sedang kita buka. Di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, tepatnya tidak jauh dari kawasan Menara Kudus, ada sebuah gang kecil bernama Gang Kauman Lor. Gang ini tidak lebar. Dua sepeda motor berpapasan saja harus saling menepi. Dinding rumah-rumahnya masih banyak yang berupa tembok kapur tua, berlumut di beberapa bagian, dan atap genteng yang sudah tidak lagi merah sempurna. Di gang itulah berdiri sebuah warung sederhana yang nyaris tidak berubah sejak puluhan tahun lalu. Warung itu tidak memakai spanduk besar. Tidak ada lampu neon mencolok, hanya papan kayu tua tergantung miring dengan tulisan tangan yang mulai pudar. Ayam bacem lawang tua, tulisan itu sudah tidak putih lagi. Catnya menguning, terkelupas, seperti disengaja agar pelan-pelan hilang dimakan waktu. Pemilik warung itu bernama Pak Sastro. Usianya sekitar 60 tahun lebih. Rambutnya hampir seluruhnya putih, namun selalu disisir rapi ke belakang. Ia jarang berbicara panjang. Jika ditanya, jawabannya singkat, datar, tapi sopan, gaya orang Jawa lama yang terbiasa menahan banyak hal di dalam dada. Setiap pagi, sebelum matahari naik sepenuhnya, Pak Sastro sudah membuka warungnya. Ia tidak pernah terlihat terburu-buru, tidak pernah pula tampak santai sepenuhnya, seolah ia hanya mengikuti satu irama yang sudah ia hafal sejak lama. Ayam bacem di warung itu terkenal bukan karena pedas, bukan karena murah, melainkan karena warnanya coklat gelap. Bukan coklat gosong, bukan pula coklat kecap berlebihan. Warnanya seperti kayu tua yang sudah menyerap hujan puluhan tahun. Ketika ayam itu diangkat dari panci, minyaknya tidak menetes berlebihan. Aromanya manis, hangat, dan ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan amis, bukan anyir, tapi membuat orang yang menciumnya mendadak terdiam sesaat. Beberapa pelanggan sering berkata pelan, setengah bercanda, "Pak, ini bacemnya kok rasanya kayak dimasak lama banget ya?" Pak Sastro hanya tersenyum tipis. "Yang lama itu bukan masaknya," jawabnya pelan, "tapi nunggu waktunya." Tidak ada yang benar-benar memahami maksud kalimat itu. Di bagian belakang warung, ada sebuah pintu kayu tua. Pintu itu tinggi, terbuat dari jati tebal, denggen yukiren, sederhana, berbentuk garis-garis lurus, dan motif daun yang sudah nyaris tak terlihat. Warnanya hitam, kecoklatan, kusam, dan penuh goresan kecil, seolah sering disentuh banyak tangan. Pintu itu mengarah langsung ke dapur. Yang aneh, pintu tersebut tidak pernah dikunci. Bahkan engselnya terdengar berdecit setiap kali bergerak. Namun, Pak Sastro tidak pernah menggantinya. "Biar kedengaran," katanya suatu hari pada tetangganya. "Kalau sunyi, justru bahaya." Tidak ada yang bertanya lebih lanjut. Setiap hari, warung itu selalu ramai menjelang siang hingga sore. Pegawai kantor, tukang becak, ibu-ibu pasar, bahkan beberapa pendatang dari luar kota yang mendapat rekomendasi warung bacem tua dekat menara. Namun ada satu waktu di mana suasana warung selalu berubah. Menjelang maghrib, sekitar 10 menit sebelum azan berkumandang dari Menara Kudus, angin di gang itu terasa berbeda. Tidak kencang, tidak pula dingin, hanya berhenti, seolah udara memutuskan untuk diam. Suara kendaraan dari jalan besar mendadak terdengar jauh. Ayam-ayam kampung yang biasanya ribut di belakang rumah tetangga tiba-tiba sunyi. Dan pada saat itulah pintu dapur di belakang warung bergerak sendiri. Tidak dibanting, tidak didorong keras. Pintu itu terbuka pelan, senggot, sampai terbentuk celah cukup besar untuk memperlihatkan bagian dalam dapur yang gelap. Pak Sastro selalu menghentikan pekerjaannya saat itu terjadi. Entah ia sedang memotong ayam, mengaduk bacem, atau menyusun nasi di piring tangannya, akan berhenti tepat di udara. Ia menoleh ke arah pintu,
menundukkan kepala sebentar, lalu berjalan pelan ke belakang. Tanpa mengucap apapun, Pak Sastro menutup pintu itu kembali. Bukan dibanting, bukan dikunci, hanya ditutup. Setelah itu, ia kembali ke depan warung, seolah tidak terjadi apa-apa. Para pelanggan yang melihatnya, biasanya hanya saling pandang. Angin, ya, bisik seseorang. Pintu tua, wajar, jawab yang lain. Namun anehnya, meski angin sering tidak terasa sama sekali, pintu itu selalu terbuka tepat waktu yang sama. Tidak pernah cepat, tidak pernah terlambat. Suatu sore, seorang pemuda bernama Hadi, perantau asal Jepara, yang baru bekerja di Kudus, memperhatikan kejadian itu dengan lebih saksama. Saat pintu terbuka, ia merasakan sesuatu yang membuat tengkuknya merinding. Bukan karena melihat apapun, melainkan karena tidak melihat apa-apa sama sekali. Bagian dapur di balik pintu itu terlalu gelap, seolah cahaya dari lampu warung tidak sanggup masuk ke sana. "Pak," Hadi memberanikan diri bertanya setelah pintu ditutup, "itu pintunya kenapa sering kebuka sendiri ya?" Pak Sastro menatapnya cukup lama. Tidak marah, tidak tersenyum. "Mas," katanya pelan, "di tanah Jawa, pintu itu bukan cuma kayu." Hadi menelan ludah. "Lalu, itu apa Pak?" Pak Sastro kembali ke panci bacemnya. Batas, tidak ada penjelasan lanjutan. Menjelang maghrib, warung selalu tutup lebih cepat dari tempat lain. Namun yang membuat warga heran, kompor di dapur tidak pernah benar-benar mati. Beberapa tetangga mengaku mencium aroma bacem di malam hari, meski warung sudah gelap dan pintu depan tertutup rapat. Seolah ada sesuatu di dalam rumah itu yang memasak meski tidak terlihat. Dan pintu tua di dapur tidak pernah benar-benar tertutup rapat. Ini bukan tentang teror, belum tentang akibat, belum pula tentang kutukan. Ini hanya tentang sebuah warung tua di Kudus, tentang ayam bacem yang terlalu legit untuk sekadar makanan, dan tentang sebuah pintu yang setiap maghrib selalu ingin dibuka. Mengapa pintu itu tidak pernah dikunci? Dan siapa sebenarnya yang menunggu di baliknya? Maghrib yang tidak pernah lewat. Tidak ada satupun hari di Gang Kauman Lor yang terasa benar-benar sama setelah seseorang memperhatikan waktu maghrib. Bagi kebanyakan orang, maghrib hanyalah pergantian sore menuju malam. Waktu menutup warung, mengunci pintu, menyalakan lampu, lalu bersiap makan malam. Namun bagi Pak Sastro dan rumah tua yang ia tinggali, maghrib adalah penanda, bukan penanda waktu, melainkan penanda kesempatan. Setelah kejadian yang disaksikan Hadi sore itu, pemuda tersebut mulai sering datang ke warung ayam bacem Lawang Tua, bukan karena lapar, bukan pula karena murah. Ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya, sesuatu yang membuatnya merasa belum mendapatkan jawaban utuh. Setiap kali ia melangkahkan kaki ke gang itu, dadanya terasa agak sesak, seolah udara di sana lebih berat dibanding jalan lain di Kudus. "Perasaan gue aja," gumamnya suatu siang. Naman Parasan itu selalu muncul kembali. Hari itu, Hadi sengaja datang lebih awal. Jam menunjukkan pukul 3 sore. Matahari masih tinggi, cahaya memantul di genteng-genteng tua, dan suara anak-anak mengaji dari musala ujung gang terdengar lirih. Pak Sastro sedang duduk di bangku kayu depan warung, membersihkan ayam mentah satu persatu. Gerakannya pelan, rapi, dan sangat teratur. Tidak ada yang terbuang, tidak ada yang terburu-buru. "Pak, pesan ayam bacem satu," kata Hadi. Pak Sastro mengangguk. "Kering atau basah?" "Kering aja Pak." Pak Sastro berdiri, masuk ke dapur, dan mengambil satu potong ayam bacem dari panci besar yang tertutup rapat. Saat tutup panci diangkat, aroma manis hangat langsung menyebar, membuat Hadi tanpa sadar menarik napas panjang. Ada perasaan aneh yang menyelinap, rasa nyaman bercampur was-was. "Ini, Mas." Hadi menerima piring itu. Warnanya tetap sama, seperti sebelumnya. Coklat gelap, mengkilap, seperti sudah menyatu dengan bumbu sejak lama. "Pak," Hadi memberanikan diri bertanya sambil makan, "warung ini sudah lama ya?" Pak Sastro duduk kembali. "Lebih lama dari kebanyakan bangunan di gang ini." "Dari kapan?" "Sejak sebelum saya lahir." Jawaban itu membuat Hadi terdiam sejenak. "Berarti Bapak nerusin?" Pak Sastro mengangguk pelan. "Dan akan diteruskan lagi?"
Kalimat itu diucapkan tanpa nada bercanda. Menjelang sore, satu persatu pelanggan datang dan pergi. Tidak ada yang aneh, tidak ada kejadian ganjil. Gang Kauman Lo tetap seperti gang tua pada umumnya. Namun saat jarum jam mendekati pukul 17,45, perubahan itu mulai terasa. Lampu-lampu rumah menyala hampir bersamaan. Seorang ibu menutup jendela dengan cepat. Seorang bapak menarik kursi masuk ke rumahnya. Seolah ada kesepakatan tak tertulis bahwa maghrib bukan waktu untuk berlama-lama di luar. Hadi masih duduk di bangku warung. Pak Sastro berdiri di dekat panci. Bacem mengaduknya perlahan. Lalu klek, bunyi itu halus, namun cukup jelas. Engsel pintu dapur bergerak. Pintu kayu tua itu kembali terbuka sendiri. Tidak ada angin, tidak ada orang di belakangnya. Hadi menahan napas. Dari celah pintu yang terbuka, tidak terlihat apapun selain gelap. Namun gelap itu bukan seperti ruangan tanpa lampu. Gelapnya seperti menelan cahaya. Pak Sastro berhenti mengaduk. Ia menunduk, lalu berkata sangat pelan, hampir seperti berbisik. Belum waktunya. Ia berjalan ke dapur dan menutup pintu itu kembali. Saat pintu tertutup, azan maghrib berkumandang dari arah Menara Kudus. Setelah maghrib, warung langsung ditutup. Namun, Hadi belum pulang. Ia berdiri di luar, berpura-pura menelepon. Beberapa menit kemudian, Pak Sastro keluar, membawa sapu. "Mas belum pulang?" tanyanya. "Sebentar Pak." Pak Sastro menatap Hadi lama. Tatapan itu tidak tajam, tapi membuat Hadi merasa seperti sedang dilihat lebih dalam dari sekadar wajah. "Hati-hati pulang," ujar Pak Sastro akhirnya. "Kalau sudah senja, jangan lama-lama di jalan." "Kenapa Pak?" tanya Hadi refleks. Pak Sastro tidak langsung menjawab. "Karena ada pintu yang paling mudah dibuka saat maghrib," katanya. "Dan tidak semua orang sadar ketika sedang membukanya." Malam itu, Hadi pulang dengan pikiran kacau. Namun yang membuatnya gelisah bukan pintu dapur, bukan pula ucapan Pak Sastro, melainkan rasa ayam bacem yang masih tertinggal di mulutnya. Bukan manisnya, bukan gurihnya, tapi perasaan aneh seolah ia baru saja menyetujui sesuatu tanpa tahu apa. Beberapa hari kemudian, kejadian kecil mulai terjadi. Bos Hadi tiba-tiba memindahkannya ke bagian yang tidak ia kuasai. Bukan hukuman, hanya keputusan mendadak. Motornya mogok padahal baru diservis. Telepon dari rumah memberitahu bahwa adiknya ingin berhenti sekolah. Semua hal itu tidak besar, tidak dramatis, tapi datang bertubi-tubi. Hadi mencoba mengabaikannya. Namanya juga hidup, katanya pada dirinya sendiri. Namun satu malam, saat ia terbangun pukul 3 pagi, ia menyadari sesuatu yang membuat jantungnya berdebar. Pintu kamar kosnya sedikit terbuka, padahal ia yakin telah menutupnya rapat sebelum tidur. Keesokan harinya, Hadi kembali ke warung itu. Ia datang lebih awal, bahkan sebelum ayam bacem diangkat dari panci. Katanya dengan suara lebih pelan dari biasanya, "Orang-orang yang sering makan di sini, apa pernah balik lagi dengan hidup yang sama?" Pak Sastro berhenti bekerja. Ia menatap Hadi. "Hidup memang tidak pernah sama, Mas," jawabnya. "Tapi ada yang berubah karena waktu, dan ada yang berubah karena pilihan." "Pilihan apa, Pak?" Pak Sastro tersenyum tipis. "Pilihan yang kita terima tanpa membaca." Di dapur, pintu kayu tua itu kembali berbunyi pelan. Bukan terbuka, hanya bergerak sedikit, seolah mendengarkan. Dan Hadi mulai sadar. Warung ayam bacem lawang tua bukan sekadar tempat makan. Ia adalah tempat orang berkata, iya, tanpa pernah tahu kepada siapa. Lawang yang tidak pernah dibuat untuk ditutup. Sejak hari itu, Hadi tidak bisa lagi memandang pintu dengan cara yang sama. Pintu kos, pintu kamar mandi, pintu warung makan. Setiap kali melihat daun pintu terbuka setengah, ada perasaan ganjil yang menyelinap ke dadanya. Bukan takut, melainkan waspada. Seperti seseorang yang tiba-tiba sadar bahwa tidak semua pintu dibuat untuk melindungi. Beberapa hari setelah kejadian, pintu kosnya terbuka sendiri. Hidup Hadi terus berjalan. Ia tetap bekerja, tetap makan, tetap tertawa bersama teman. Namun di balik semua itu, ada rasa seperti sedang ditarik perlahan, bukan oleh sesuatu yang terlihat,
melainkan oleh rangkaian keputusan kecil yang mulai melenceng dari kebiasaan. Ia mulai datang terlambat ke kantor, mulai malas menjawab telepon rumah, mulai menunda hal-hal yang seharusnya segera diselesaikan. Tidak parah, tidak mencolok, namun konsisten. Dan yang paling membuatnya resah, setiap perubahan itu terasa datang dari dalam dirinya sendiri, seolah ia memang menginginkannya. Suatu sore, hujan turun tipis di Kudus. Bukan hujan lebat, hanya gerimis panjang yang membuat jalanan basah dan udara lembab. Hadi berjalan menyusuri gang Kauman Lor dengan langkah pelan. Ia tidak berniat makan, ia hanya ingin melihat warung itu lagi. Warung ayam bacem lawang tua masih di sana, tidak berubah. Sial, enggan menyentuhnya. Pak Sastro sedang duduk di bangku kayu, memegang cangkir kopi hitam. Asap tipis mengepul, bercampur dengan aroma rempah dari dapur. "Mas Hadi," sapa Pak Sastro, seolah sudah tahu siapa yang datang, bahkan sebelum Hadi membuka mulut. Hadi terkejut kecil. "Bapak ingat nama saya?" Pak Sastro tersenyum samar. Orang yang sering datang sebelum maghrib biasanya mudah diingat. Hari hujan membuat gang semakin sepi. "Pak," katanya pelan, "boleh saya tanya sesuatu?" Pak Sastro mengangguk. "Pintu di belakang itu, kenapa tidak pernah dikunci?" Pak Sastro menyesap kopinya perlahan. "Karena tidak ada gunanya." "Maksudnya?" "Pintu itu tidak dibuat untuk ditahan," jawabnya. "Kalau dikunci pun, ia akan mencari cara lain." Hadi mengerutkan kening. "Mencari cara apa?" Pak Sastro meletakkan cangkirnya. "Cara agar dibuka." Hadi terdiam. Hujan di luar terdengar seperti bisikan panjang yang tidak putus-putus. "Pak, pintu itu sebenarnya pintu kemana?" Pak Sastro menatap lurus ke depan. Matanya tidak fokus pada Hadi, melainkan pada kenangan lama yang seolah berdiri di antara mereka. "Dulu," katanya pelan, "orang-orang tua di Kudus percaya bahwa rumah tidak hanya punya ruang, tapi juga jalur." "Jalur apa?" "Jalur nasib." Hadi menelan ludah. "Dan pintu itu?" "Lawang," jawab Pak Sastro. "Batas." Pak Sastro bangkit berdiri. "Masuk," katanya singkat. Hadi ragu, namun rasa ingin tahunya lebih kuat dari ketakutan yang belum jelas bentuknya. Mereka masuk ke dapur. Dapur itu sederhana. Dindingnya hitam oleh asap. Lantainya dari semen kasar. Dan di tengah ruangan ada panci besar tempat ayam bacem dimasak setiap hari. Namun perhatian Hadi langsung tertuju pada pintu tua di ujung dapur. Dari dekat, pintu itu terasa lebih besar dari yang terlihat dari luar. Kayunya tebal, dingin saat disentuh, dan ada garatan-garatan halus yang menyerupai bekas kuku, entah asli, entah hanya imajinasi. "Pak," suara Hadi bergetar tipis. "Ini pintu kemana?" Pak Sastro berdiri di sampingnya, tempat orang menyimpan keputusan yang tidak ingin mereka pikirkan. Hadi menoleh cepat. "Maksudnya?" Pak Sastro menghela napas panjang. "Setiap orang punya pintu seperti ini, Mas," katanya. "Tapi kebanyakan tidak pernah tahu letaknya." "Lalu kenapa pintu ini ada di warung Bapak?" Pak Sastro tersenyum pahit. "Karena dulu tempat ini bukan warung." Pak Sastro bercerita dengan suara rendah, hampir seperti orang mengaji. "Dulu, rumah itu milik kakeknya, seorang penjaga lawang, bukan dukun, bukan pula orang sakti. Tugasnya sederhana, menjaga agar pintu itu tidak dibuka sembarangan. Namun, zaman berubah. Orang tidak lagi datang untuk bertanya, melainkan untuk meminta uang, kelancaran, usaha, kemudahan hidup. Dan pintu itu mulai sering terbuka ketika orang Jawa ingin sesuatu. Kata Pak Sastro, mereka sering bilang, "Monggo," tanpa sadar kepada apa. "Lalu ayam bacem?" tanya Hadi. Pak Sastro menatap panci. "Makanan adalah bentuk penerimaan paling jujur," ujarnya. "Kalau seseorang menghabiskan apa yang disajikan, berarti ia menerima sepenuhnya." Hadi merasa tenggorokannya kering. "Berarti orang yang makan ayam bacem di sini, mereka tidak dipaksa," potong Pak Sastro. "Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman. Lalu apa?" "Persetujuan," jawabnya. Diam-diam, pintu tua itu berbunyi pelan. Bukan terbuka, hanya bergetar halus. Hadi refleks mundur selangkah. Pintunya. Pak Sastro mengangkat tangan. "Tenang,
katanya. Belum ada yang berkata iya. Hadi menatap pintu itu dengan napas tertahan. Kalau seseorang sudah bilang iya, tanyanya, apa yang terjadi? Pak Sastro menatap Hadi. Satu pintu lain akan terbuka dalam hidupnya. Pintu apa? Pintu yang seharusnya tetap tertutup. Malam itu, Hadi pulang dengan langkah gontai. Ia mencoba mengingat semua ayam bacem yang pernah ia makan. Semua suapan yang ia habiskan tanpa berpikir. Semua rasa nikmat yang ia terima begitu saja. Dan ia mulai bertanya-tanya, pintu mana dalam hidupnya yang sudah terbuka? Beberapa hari kemudian, ia mendapat kabar bahwa adiknya benar-benar berhenti sekolah. Bukan karena uang, bukan karena paksaan, melainkan karena merasa ingin. Hadi menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia teringat kata-kata Pak Sastro, ada keputusan yang terasa datang dari diri sendiri, padahal pintunya baru saja dibuka. Sore itu, Hadi kembali ke warung. Ia berdiri di depan pintu dapur saat maghrib hampir tiba. Pak, katanya dengan suara bergetar, kalau seseorang menyesal, bisakah pintu itu ditutup kembali? Pak terdiam lama. Pintu bisa ditutup, katanya akhirnya, tapi apa yang sudah lewat tidak selalu mau kembali. Azan maghrib mulai berkumandang. Dan pintu tua itu kembali bergerak perlahan, seolah menunggu satu jawaban lagi. Orang-orang yang pulang dengan pintu terbuka, sejak percakapannya dengan Pak Sastro di dapur itu, Hadi mulai memperhatikan sesuatu yang selama ini luput dari pandangannya. Bukan warungnya, bukan pintu tuanya, melainkan orang-orang yang datang dan pergi. Sebelumnya, pelanggan hanyalah wajah-wajah singgah, datang, makan, lalu pulang. Namun kini, setiap orang yang duduk di bangku kayu warung ayam bacem lawang tua terasa seperti membawa bayangan sendiri-sendiri. Ada yang datang dengan wajah penyuh, ada yang datang dengan bahu jatuh dan mata lelah. Ada pula yang datang sambil tersenyum, namun senyumnya terlalu dipaksakan. Dan hampir semuanya memesan ayam bacem. Sore itu, Hadi duduk di sudut warung berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Parah, matanya tak lepas dari seorang lelaki paruh baya yang baru saja duduk di bangku depan. Lelaki itu mengenakan kemeja batik rapi, sepatu pantofel hitam, dan membawa tas kerja yang terlihat mahal. Namun raut wajahnya kusut, kerah bajunya terbuka, dan napasnya terdengar berat, seperti seseorang yang terlalu lama menahan sesuatu di dada. Pesan apa, Pak? Tanya Pak Sastro. Ayam bacem, jawabnya cepat, 1 ekor. Boleh dibungkus separuh. Pak Sastro mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Saat ayam bacem dihidangkan, lelaki itu memakannya dengan lahap. Terlalu lahap untuk seseorang yang tampak gelisah. Seolah ia ingin sepat-sepat menghabiskannya. Hadi memperhatikan tangannya. Jari-jarinya gemetar tipis saat meraih nasi. Enak, Pak, kata lelaki itu tiba-tiba, tanpa diminta. Rasanya tenang. Pak Sastro hanya menjawab singkat, kalau cocok, dihabiskan saja. Dan lelaki itu menghabiskannya, tidak tersisa. Beberapa hari Hadi melihat lelaki itu lagi, bukan di warung, melainkan di halaman kantor tempat Hadi bekerja. Lelaki itu berdiri di luar gerbang, berbicara dengan satpam, wajahnya tegang. Tas kerjanya sudah tidak ada, kemeja batiknya kusut, dan sepatu pantofelnya tampak lama tidak disemir. Hadi mendengar sepenggal percakapan saat melewatinya. Saya cuma mau ambil barang pribadi. Suara lelaki itu terdengar tertahan. Sebentar saja, satpam menggeleng. Maaf, Pak, sudah bukan wewenang Bapak. Hadi berhenti melangkah. Ia menoleh, dan lelaki itu menoleh balik. Tatapan mereka bertemu. Di mata lelaki itu, Hadi melihat sesuatu yang membuat perutnya mual. Bukan marah, bukan sedih, melainkan bingung. Seperti seseorang yang baru sadar telah membuka pintu yang salah dan tidak tahu cara menutupnya kembali. Hari kejadian serupa terus muncul. Seorang ibu penjual kain di pasar Kliwon yang biasa ramah mendadak menutup tokonya tanpa alasan jelas. Katanya, rasanya ingin berhenti saja. Seorang pemuda yang sering makan ayam bacem sebelum berangkat kerja tiba-tiba mengundurkan diri dari pabrik, meski tidak punya rencana apa-apa setelahnya. Bukan kecelakaan, bukan musibah besar, hanya rangkaian keputusan buruk yang terasa. Wajar
dan semuanya pernah duduk di bangku warung itu. Semuanya pernah menghabiskan ayam bacem. Hadi mulai mencatat, bukan di buku, di kepalanya. Siapa datang? Kapan maghrib tiba? Apakah pintu dapur terbuka? Apakah ayam bacem dihabiskan? Dan semakin lama, polanya semakin jelas. Setiap ayam bacem yang habis dimakan selalu diikuti perubahan hidup. Tidak selalu langsung, tidak selalu besar. Namun pasti, suatu sore, Hadi memberanikan diri bertanya langsung pada seorang pelanggan lama. Namanya Busri, janda setengah baya yang tinggal 2 rumah dari warung Pak Sastro. Ia sering makan di sana sejak suaminya meninggal, kata Hadi pelan saat mereka duduk bersebelahan. Ibu sering makan ayam bacem di sini ya? Busri tersenyum tipis. Dari dulu mas, sejak warung ini belum pakai nama, setelah sering makan di sini. Hidup ibu pernah berubah? Busri terdiam. Sendok di tangannya berhenti bergerak. Berubah itu pasti mas, katanya akhirnya. Cuma, kadang perubahan itu datang tanpa kita minta. Contohnya, Busri menatap nasi di piringnya. Saya tiba-tiba menjual rumah peninggalan suami, ujarnya pelan, padahal sebelumnya saya tidak pernah terpikir. Kenapa bu? Busri menggeleng. Tidak tahu. Rasanya waktu itu seperti pintu sudah terbuka, tinggal saya lewat. Hadi menelan ludah. Malam itu, Hadi kembali ke warung setelah maghrib. Lampu depan sudah mati. Namun ia tahu, Pak Sastro masih di dalam. Ia mengetuk pelan. Pak Sastro membukakan pintu. Mas Hadi, katanya, seharusnya tidak ke sini malam-malam. Saya perlu jawabannya Pak. Pak Sastro mempersilakan masuk. Mereka duduk di dapur. Pintu tua berada tepat di hadapan mereka. Tertutup setengah. Seperti biasa Pak. Hadi membuka suara. Kenapa Bapak tetap membuka warung ini? Pak Sastro tersenyum lelah. Karena pintu itu tidak bisa ditinggalkan. Bapak bisa pergi, pintu akan ikut. Jawabnya singkat. Hadi terdiam Pak. Bapak tahu apa yang terjadi pada orang-orang itu? Pak Sastro mengangguk pelan. Saya tahu, katanya. Dan saya juga tahu mereka tidak sepenuhnya korban. Maksud Bapak, mereka datang dengan keinginan, ujar Pak Sastro. Pintu hanya memberi jalan. Hadi mengepalkan tangan. Lalu ayam bacem itu apa Pak? Suaranya mulai bergetar. Kenapa harus ayam bacem? Pak Sastro memejamkan mata sebentar. Karena bacem itu manis, katanya. Orang Jawa sulit menolak. Yang manis dan warnanya, warna pintu yang sudah sering dibuka, jawabnya lirih. Di luar, angin malam mulai berembus. Pintu tua itu kembali berbunyi pelan, tidak terbuka, hanya bergeser sedikit. Hadi menatapnya dengan napas tertahan. Pak, katanya, kalau seseorang makan ayam bacem itu, apakah pintu ini benar-benar terbuka? Pak Sastro menatapnya lama. Bukan pintu ini yang terbuka, ujarnya, tapi pintu dalam hidupnya. Dan pintu ini, Pak Sastro berdiri, mendekati lawang tua itu. Ini hanya pengingat, katanya, bahwa setiap persetujuan selalu ada saksi. Hadi pulang malam itu dengan langkah berat. Ia sadar, selama ini ia tidak hanya mengamati, ia terlibat. Ia pernah makan ayam bacem itu. Ia pernah menghabiskannya. Dan hidupnya mulai bergeser pelan-pelan ke arah yang tidak ia rencanakan. Di kamar kos, Hadi berdiri di depan pintu. Tangannya ragu saat hendak menutupnya. Karena untuk pertama kalinya ia bertanya dalam hati, pintu mana lagi yang sedang terbuka dalam hidupnya, dan apakah ia benar-benar ingin menutupnya? Persetujuan yang tidak pernah diucapkan. Setelah malam itu, Hadi mulai menghindari cermin, bukan karena takut melihat wajahnya sendiri, melainkan karena setiap kali menatap pantulan, ia merasa seperti sedang melihat seseorang yang sudah sedikit bergeser. Tidak jauh, tidak drastis, hanya setipis pergeseran pintu yang tidak tertutup rapat. Ia masih Hadi yang sama, masih bekerja di kantor yang sama, masih tinggal di kos yang sama. Namun, ada jeda kecil di antara niat dan tindakannya. Jeda yang sebelumnya tidak pernah ada. Ya, menunda menelepon ibunya, menunda menyelesaikan laporan, menunda pulang saat hari mulai gelap. Dan setiap kali menunda, ada perasaan lega yang aneh, seolah beban kecil di dadanya terangkat. Seolah ada sesuatu yang berbisik, tidak apa-apa. Hadi mencoba melawan. Ia mulai salat,
tepat waktu, menghindari jalan gang Kauman Lor saat sore, bahkan sengaja makan di tempat lain, meski perutnya terasa tidak benar-benar kenyang. Namun rasa ayam bacem itu, entah kenapa, selalu muncul di ingatannya. Bukan rasanya, melainkan ketenangan sesaat setelah suapan terakhir. Ketenangan yang membuat seseorang berhenti berpikir. Suatu sore, hujan turun lebih deras dari biasanya. Jalanan Kudus becek, dan langit menggelap lebih cepat. Hadi terjebak macet di dekat alun-alun. Simpang 7, jam menunjukkan jam 17:20. Ia menoleh ke kanan. Gang Kauman Lor terbentang di sana. Basah, sepi, dan entah kenapa terasa seperti memanggil. Cuma lewat, gumamnya pada diri sendiri. Ia memarkir motor dan berjalan masuk ke gang. Warung ayam bacem lawang tua masih buka. Lampu kuningnya menyala temaram, memantul di genangan air. Dari dalam, terdengar suara sendok beradu pelan dengan piring. Pak Sastro sedang sendiri. Mas Hadi, sapanya. Helen, sudah lama tidak kesini. Hadi berdiri di ambang pintu, dadanya berdebar. Saya cuma lewat pak. Pak Sastro mengangguk. Kalau lewat, monggo duduk. Hadi duduk, tidak memesan, hanya duduk. Mereka terdiam cukup lama. Hujan di luar semakin deras, dan suara azan asar yang tertinggal menggema samar dari kejauhan. Pak, Hadi akhirnya membuka suara. Kalau seseorang tahu pintu itu berbahaya, kenapa masih ingin mendekat? Pak Sastro mengaduk panci bacem perlahan. Karena pintu itu tidak selalu membawa bahaya, jawabnya. Kadang ia membawa kemudahan. Kemudahan untuk tidak berpikir terlalu lama, kata Pak Sastro. Orang lelah membuat keputusan. Hadi menunduk. Bapak tidak pernah menghentikan mereka. Pak Sastro berhenti mengaduk. Saya tidak boleh, katanya. Pintu ini hanya bekerja jika persetujuannya murni. Murni, tanpa paksaan, tanpa ancaman. Hadi mengangkat kepala. Dan ayam bacem itu, Pak Sastro menatapnya, adalah cara paling halus untuk meminta izin. Jam mendekati 17,4. Udara di dapur berubah. Hadi merasakannya di kulit. Seperti tekanan halus yang membuat napas terasa lebih pendek. Pintu tua di belakang dapur bergerak sedikit. Bukan terbuka, hanya bergeser. Seperti seseorang yang berdiri di baliknya dan mencondongkan badan untuk mendengar. Pak Sastro menunduk. Sudah waktunya, katanya pelan. Hadi berdiri refleks. Saya mau pulang. Pak Sastro tidak menghalangi. Namun sebelum Hadi melangkah, Pak Sastro berkata, Mas Hadi belum pernah menghabiskan ayam bacem di waktu maghrib. Hadi membeku. Apa maksud Bapak? Pak Sastro berjalan ke dapur, mengambil satu potong ayam bacem, dan meletakkannya di piring. Uap hangat mengepul pelan. Biasanya Mas datang siang, katanya. Biasanya pintu belum meminta. Hadi menatap piring itu. Kalau saya makan, suaranya bergetar. Apa yang akan terjadi? Pak Sastro tidak langsung menjawab. Setiap orang membuka pintu yang berbeda, katanya akhirnya. Ada yang kehilangan, ada yang mendapat jalan pintas. Jalan pintas kemana? Pak Sastro menatap Hadi lurus-lurus. Ke hidup yang tidak perlu terlalu banyak bertanya. Hadi mundur selangkah. Bapak sedang menawarkan. Pak Sastro menggeleng pelan. Tidak, katanya. Saya hanya menyajikan. Di luar, azan maghrib mulai terdengar samar. Pintu tua itu bergerak lagi. Kali ini lebih jelas. Celah tipis terbuka, cukup untuk membiarkan udara dingin menyusup ke dapur. Hadi merinding. Pak, pintu itu menunggu apa? Pak Sastro menjawab tanpa menoleh. Menunggu persetujuan. Waktu terasa melambat. Hadi melihat piring di hadapannya. Ayam bacem itu tampak biasa. Tidak bercahaya, tidak bergerak, tidak berbau aneh. Namun di benaknya terbayang semua hal yang sedang ia hindari. Telepon dari ibunya, tanggung jawab di kantor, keputusan-keputusan yang membuat kepalanya berat. Ia membayangkan hidup yang lebih ringan, lebih sederhana, tanpa terlalu banyak penyesalan karena tidak sempat berpikir panjang. Tangannya bergerak, lalu berhenti. Katanya lirih. Kalau saya menolak, apakah pintu itu akan berhenti? Pak Sastro menutup pintu tua itu perlahan. Tidak, katanya. Tapi ia akan menunggu orang lain. Hadi menarik napas panjang.
Ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya sesak. Warung ini tidak mencari orang. Pintu ini tidak memanggil dengan suara. Namun ketika seseorang cukup lelah, cukup ragu, cukup ingin berhenti berpikir, pintu itu selalu ada. Hadi berdiri. "Saya tidak lapar," katanya. Pak Sastro mengangguk. "Tidak apa-apa." Hadi melangkah keluar, tepat saat azan maghrib berkumandang jelas. Di ambang pintu warung, ia menoleh sekali lagi. "Pak," katanya, "Bapak sendiri pernah membuka pintu itu?" Pak Sastro tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. "Saya tinggal di sini karena pintu itu sudah pernah terbuka," jawabnya. "Dan tidak semua orang boleh pergi setelah itu." Hadi pulang dengan langkah cepat. Namun malam itu, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di depan banyak pintu. Semua pintu terbuka sedikit, dan dari balik setiap celah, terdengar suara pelan yang sama. "Tidak apa-apa." Hadi terbangun dengan keringat dingin. Pintu kamar kosnya tertutup rapat, namun pegangan pintunya hanggu, seolah baru saja disentuh. Ketika pintu tidak lagi bertanya, setelah malam mimpi itu, Hadi bangun dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan takut, bukan, melainkan seperti seseorang yang baru saja membuat janji, namun lupa dengan siapa. Hari berjalan seperti biasa, matahari terbit, orang-orang berangkat kerja, pasar kembali ramai. Kudus tetap kudus, tenang, religius, dan seolah tidak pernah benar-benar berubah. Namun bagi Hadi, ada sesuatu yang sudah bergeser. Ia datang terlambat ke kantor dan tidak merasa bersalah. Ia menerima teguran atasan dengan kepala kosong. Ia lagi gelisah ketika ponselnya bergetar menampilkan nama ibunya. Bukan karena ia membenci hidupnya, melainkan karena hidupnya terasa lebih ringan, dan justru itulah yang membuatnya takut. Beberapa hari berlalu tanpa kejadian mencolok. Warung ayam Bacem Lawang Tua tetap buka seperti biasa. Pak Sastro masih berdiri di belakang panci, mengaduk bacem dengan gerakan yang sama, seolah waktu tidak punya kuasa atasnya. Namun, Hadi memperhatikan satu hal. Pak Sastro terlihat lebih lelah. Bukan lelah fisik, melainkan lelah seperti orang yang sudah terlalu lama berjaga. Sore itu, Hadi datang lagi. Bukan saat hujan, bukan karena terjebak. Ia datang karena merasa harus. Warung hampir kosong. Hanya ada seorang ibu muda dengan anak kecil yang duduk di pojok, menyuapi nasi sambil sesekali menatap ponsel. Pak Sastro menyambut Hadi dengan anggukan. "Mas," katanya pelan, "hari ini datang lebih awal." Hadi duduk tanpa bicara. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang canggung. "Pak," Hadi akhirnya membuka suara, "pernahkah Bapak menyesal?" Pak Sastro berhenti mengaduk. "Menyesal itu datang setelah pintu tertutup," jawabnya. "Mas Klen, pintu ini jarang mau menutup." Hadi menunduk. "Saya merasa aneh, Pak," katanya lirih. "Setelah tidak makan bacem itu, saya tetap merasa seperti sudah mengatakan sesuatu." Pak Sastro menatap Hadi lama, karena persetujuan tidak selalu lewat mulut, katanya. "Ada yang lewat diam." Menjelang maghrib, ibu muda itu berdiri dan membayar. Ia membawa bungkusan ayam bacem. "Bu," kata Pak Sastro lembut, "ayamnya dimakan pelan-pelan saja." Ibu itu tersenyum. "Iya, Pak, anak saya suka sekali." Anaknya menoleh dan tersenyum polos. Hadi merasakan dadanya menghangat, lalu menciut. "Bersamaan, Pak," bisiknya. "Anak itu." Pak Sastro menggeleng pelan. "Kita tidak memilih siapa yang datang," katanya. "Kita hanya menjaga pintunya." Azan maghrib mulai terdengar. Dan untuk pertama kalinya, sejak Hadi mengenal warung itu, pintu tua tidak menunggu. Ia terbuka lebih lebar. Bukan dibanting, bukan didorong, namun terbuka dengan gerakan yang pasti, seolah yakin bahwa kali ini cedak, perlu izin. Udara dingin menyusup deras ke dapur. Lampu berkedip sebentar. Ibu muda itu berhenti melangkah. "Pak?" tanyanya bingung. Pak Sastro berdiri cepat. "Bu," katanya tenang. "Segera pulang." Ibu itu mengangguk, meraih anaknya, dan pergi tanpa bertanya. Pintu tua masih terbuka. Hadi berdiri gemetar. "Pak, pintunya!" Pak Sastro mendekat ke pintu itu, lalu berhenti tepat di depannya. "Ini tidak seharusnya terjadi," katanya pelan. "Belum waktunya. Kenapa bisa terbuka?" Pak Sastro menoleh ke Hadi.
Karena ada yang sudah membuka pintu lain di luar sana, katanya. Dan pintu ini merasakannya. Malam itu, berita kecil menyebar di gang. Seorang pedagang tua yang sering makan ayam, bacem, ditemukan duduk termenung di depan rumahnya sejak subuh. Menolak masuk, menolak berbicara, katanya. Ia lupa kenapa harus masuk rumah. Seorang remaja yang biasa membantu ibunya di warung tiba-tiba pergi tanpa pamit. Ia meninggalkan pesan singkat. Aku mau hidup sendiri. Tidak ada teriakan, tidak ada darah. Hanya orang-orang yang kehilangan arah. Tanpa merasa kehilangan, Hadi mulai menyadari pola baru. Bukan hanya mereka yang makan ayam bacem, namun juga mereka yang menerima hasilnya tanpa bertanya. Bungkusan dibawa pulang. Ayam dimakan bersama keluarga. Persetujuan menyebar. Seperti rasa, ia mendatangi Pak Sastro keesokan harinya. Pak, katanya dengan suara gemetar, pintu ini semakin sering terbuka. Pak Sastro mengangguk lelah, karena orang-orang semakin ingin hidup tanpa beban, katanya. Dan ini tahu, Bapak tidak bisa menghentikannya. Pak Sastro tersenyum pahit. Saya hanya penjaga, katanya, bukan pemilik. Sore itu, Pak Sastro terlihat batuk-batuk. Tangannya gemetar saat memegang sendok kayu. Bapak sakit? Tanya Hadi. Pak Sastro menggeleng. Waktu saya habis, katanya pelan. Dan pintu ini mulai mencari pengganti. Hadi membeku. Maksud Bapak? Pak Sastro menatapnya. Mas Hadi sering datang, sering bertanya, sering ragu, katanya. Itu ciri orang yang masih mendengar pintu, tapi belum menutup telinganya. Bapak tidak sedang, saya tidak menunjuk, potong Pak Sastro lembut. Pintu yang memilih maghrib hari itu datang lebih cepat. Pintu tua terbuka kembali, lebih lebar. Hadi berdiri di ambangnya. Udara dari balik pintu itu tidak dingin. Kali ini hangat, seperti dapur yang sudah lama menyala. Pak, suara Hadi hampir tak terdengar. Kalau pintu ini terus terbuka, apa yang terjadi? Pak Sastro menatapnya dengan mata yang penuh kelelahan. Orang tidak lagi tahu kapan mereka berkata iya, katanya. Dan itu yang paling berbahaya. Malam itu, Hadi pulang dengan perasaan berat. Di kamar kos, ia berdiri lama di depan pintu. Tangannya menyentuh gagang pintu dengan ragu. Ia teringat mimpi tentang banyak pintu, tentang suara yang berkata tidak apa-apa. Untuk pertama kalinya, Hadi berbisik pelan, tidak, dan ia menutup pintu kamarnya rapat-rapat. Namun di kejauhan, di sebuah gang tua dekat Menara Kudus, sebuah pintu kayu jati tetap terbuka, menunggu orang berikutnya, yang tidak lagi ingin bertanya. Warung yang tetap buka. Pak Sastro meninggal pada hari Selasa Kliwon. Tidak ada tanda-tanda dramatis. Tidak ada pesan terakhir. Ia hanya tidak bangun lagi dari tidurnya. Pagi itu, gang Kauman Lor tetap seperti biasa. Ibu-ibu menyapu halaman. Serong. Bapak menuntun sepeda ke musola. Suara burung masih terdengar di sela jenteng-jenteng tua. Namun, ada satu hal yang berbeda. Warung ayam bacem lawang tua tidak membuka pintu depan. Lampu tidak menyala. Bangku kayu tetap tersusun rapi. Panci bacem tidak mengepul, seolah warung itu ikut menundukkan kepala. Hadi datang sekitar pukul 8 pagi. Ia berdiri lama di depan warung, menatap pintu kayu yang tertutup rapat. Dadanya terasa berat, seperti seseorang yang terlambat mengucapkan terima kasih. Seorang tetangga keluar dari rumah seberang. Mas Hadi ya? Tanyanya. Hadi mengangguk. Pak Sastro sudah tidak ada, kata tetangga itu pelan. Meninggalnya tenang. Hadi menunduk. Warungnya? Tanyanya lirih. Tetangga itu mengangkat bahu. Entahlah, dari dulu juga katanya bukan sekadar warung. Jenazah Pak Sastro dimakamkan sore itu. Sebelum maghrib, tidak banyak orang datang. Hanya warga sekitar dan beberapa pelanggan lama yang wajahnya tampak asing bagi satu sama lain. Namun disatukan oleh satu hal. Mereka semua pernah duduk di bangku warung itu. Hadi berdiri di kejauhan. Ia tidak menangis, namun dadanya terasa kosong. Saat azan maghrib berkumandang, Hadi tanpa sadar menoleh ke arah rumah Pak Sastro. Dan saat itulah ia melihatnya. Lampu dapur menyala, padahal warung tutup, padahal tidak ada orang di dalam. Hadi menelan ludah. Malam itu, aroma ayam bacem kembali tercium di gang Kauman Lor. Lembut, manis, hangat.
Beberapa tetangga membuka jendela. "Warung buka lagi?" tanya seseorang. "Siapa yang masak?" sahut yang lain. Tidak ada jawaban. Keesokan paginya, pintu depan warung terbuka. Tidak ada pelang baru, tidak ada pemilik baru. Namun panci bacem kembali ada di dapur. Ayam kembali matang dengan warna coklat gelap yang sama. Dan di atas meja, tertulis secari kertas dengan tulisan tangan Pak Sastro. "Monggo." Orang pertama yang datang adalah seorang pria muda yang baru pindah ke Kudus. Ia melihat warung itu terbuka, mencium aromanya, lalu masuk tanpa banyak pikir. "Pak," panggilnya. Tidak ada jawaban. Ia duduk, menunggu. Beberapa menit kemudian, ia menemukan panci di dapur. Ayam bacem sudah siap, nasi masih hangat di kukusan. Ia ragu sejenak, lalu mengambil satu piring dan memokannya sampai habis. Hadi datang sore itu. Ia berdiri di depan warung, menatap ke dalam. Tidak ada Pak Sastro, tidak ada suara sendok. Namun, semuanya berjalan seperti biasa. Pintu dapur terlihat dari luar, terbuka sedikit. Hadi masuk. Ia berdiri di dapur, tepat di hadapan pintu tua itu. Dari dekat, pintu itu terasa lebih sunyi, tidak dingin, tidak hangat. Hanya ada, "Pak," bisik Hadi. Meski tahu tidak ada yang menjawab. Kalau penjaganya tidak ada, siapa yang bertanya sekarang? Pintu itu tidak bergerak. Namun, Hadi merasakan sesuatu yang membuat tengkuknya merinding, bukan dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Ia sadar, pintu itu tidak lagi bertanya hari-hari berikutnya. Warung tetap buka, tanpa penjaga, tanpa suara. Namun selalu ada ayam bacem, selalu siap. Orang-orang datang, makan, pulang, dan perubahan hidup terus terjadi. Seorang pegawai tiba-tiba mengajukan resign tanpa alasan jelas. Seorang ibu menjual perhiasan warisan tanpa rencana. Seorang pemuda memutuskan hubungan panjangnya karena ingin bebas. Tidak ada yang merasa dipaksa. Tidak ada yang merasa dirugikan karena pintu yang terbuka selalu terasa seperti pilihan sendiri. Hadi berhenti datang. Ia menjauh dari gang itu, mengganti jalur pulang, menghindari aroma bacem yang kadang masih terbawa angin sore. Ia menutup pintu-pintu kecil dalam hidupnya satu persatu. Menjawab telepon ibunya, menyelesaikan laporan tepat waktu, pulang sebelum maghrib. Tidak mudah, namun terasa nyata. Suatu malam, Hadi bermimpi lagi. Ia berdiri di depan satu pintu saja. Tidak banyak, tidak bercabang. Pintu itu tertutup rapat. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada suara yang membujuk. Beberapa bulan kemudian, warung itu kembali sepi, bukan karena tutup, melainkan karena orang-orang mulai lupa. Pelangnya semakin pudar, bangkunya berdebu, aroma bacem jarang tercium. Namun, pintu tua di dapur tetap ada, tetap terbuka sedikit, menunggu. Karena di Kudus, seperti di banyak tempat di Jawa, orang-orang percaya tidak semua pintu memisahkan ruang. Sebagian hanya menunggu seseorang lelah, lalu berkata iya. Dan selama masih ada manusia yang ingin hidup lebih mudah tanpa bertanya terlalu banyak, ayam bacem lawang tua tidak akan pernah benar-benar tutup.